Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, manasubangapsmida. Ya, kembali lagi di channel Didi Opa YouTube channel. Tentunya di kesempatan hari ini, Didi bakal menjawab sebuah pertanyaan dari teman kita dengan akun YouTube-nya @anamdausat2995, yaitu pertanyaannya, Mas, SLC sudah diterbitkan tapi macet di kolom 5 hampir 2 bulan. Masih amankah? Terima kasih, mohon dijawab. Oke, terima kasih kembali buat yang punya akun anamdausat2995. Oke, sebelum Didi jawab ya, sebelum Didi jawab pertanyaannya, mungkin ada yang baru mampir di channel Didi Opa nih ya. Terus kolom apa sih gitu kan? Terus apa sih maksudnya, kolom apa gitu kan? Oke, Didi jelasin dulu ya sebelum kita jawab itu. Didi jelasin dulu. Kalau proses G2G itu ada yang namanya ujian EPS topik. Nah, tahap prapendaftaran itu nanti akan ada verifikasi kartu ujian, dan nanti setelah ujian pun menerima sertifikat. Nah, itu akan dibuatkan atau disuruh membuat yang namanya akun EPS topik ya, berisikan roster. Jadi roster di situ perjalanan step by step teman-teman, proses ke Koreanya itu ada di roster itu. Yang pertama itu, kolom yang pertama itu adalah ujian bahasa Korea. Kolom pertama ujian bahasa Korea. Yang berikutnya itu di sampingnya itu ada lulus ya, lulus dengan nilai sekian biasanya dalam kurung. Nah, tanggal lulusannya sekian. Terus di bawahnya itu ada tanggal pengiriman dan tanggal penerimaan daftar pencari kerja. Nah, di situ ketika teman-teman berhasil mengirimkan ke BNP 2 TKI ya, nanti akan muncul di perkembangannya itu dikirim dengan tanggal pengirimannya. Dan ketika sudah disetujui pun itu akan muncul disetujui, dan nanti tanggal persetujuannya muncul di sebelahnya, masa berlaku keterangannya di bawahnya, dari tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, sampai dengan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Oke, bawahnya lagi setelah tanggal pengiriman dan penerimaan daftar pencari kerja, yaitu pengeluaran izin kerja. Nah, pengeluaran izin kerja ini yang menerbitkan itu dari Korea ya, nggak bisa dari pihak Indonesia. Jadi dari pihak HRD Korea, imigrasi. Jadi izin kerja itu imigrasi yang mengeluarkan, imigrasi Korea ya. Terus ini nanti di sebelahnya kolom perkembangannya itu ada keterangan diterbitkan. Berarti kalau misalkan pengeluaran izin kerja diterbitkan, SLC teman-teman itu berarti sudah dekat ya. Nah, di situ diterbitkan ada tertera tanggal penerbitannya. Setelah itu akan muncul pengiriman SLC. Nah, pengiriman SLC ataupun kontrak kerja, di sebelahnya itu kolom perkembangannya, yaitu di kontrak kerja dikirim. Nah, kontrak dikirim, tanggal pengirimannya pun tertera. Setelah itu bawahnya itu penandatanganan SLC ataupun kontrak kerja. Penandatanganan SLC biasanya dibarengi dengan jadwal preliminary training ya, dengan tanggalnya pun akan tertera. Dan begitupun BNP 2 TKI dulu itu, sekarang BP 2 MI ya, mohon maaf, itu akan mengeluarkan pengumuman di websitenya itu untuk jadwal preliminary training. Nah, selanjutnya setelah penandatanganan itu pengeluaran CCVI ya, ataupun penerbitan visa. Jadi ini ketika pengeluaran CCVI, teman-teman sudah bersiap-siap untuk menyiapkan dana yang lebih besar untuk pembelian tiket dan lain sebagainya pada saat penerbangan. Nah, ketika sudah pengeluaran CCVI ini, tanggal pun sudah terbit ya, dan nanti akan ada tanggal masuk sementara, itu perkiraan ya. Nah, biasanya itu dibarengi dengan jadwal penerbangan. Tanggal masuk sementara ini biasanya untuk jadwal penerbangan ya. Dan kolom selanjutnya, tanggal masuk sementara pun dicantumkan di situ tanggal sekian gitu loh. Nah, ketika sudah terbang,
tanggal masuk sesungguhnya diumumkan oleh BNP2TKI atau BP2MI ya. Selanjutnya itu pelatihan kerja dan penugasan kerja itu ketika kita sudah sampai di Korea, itu untuk training ya. Nah, untuk menjawab Masnya yang stuck di kolom 5, kalau misalkan SLC sudah terbit, namun SLC sudah dikirimkan, namun penandatanganannya ataupun proses prelimnya belum keluar, oke, kita langsung masuk ke pertanyaan Masnya itu, Mas yang punya akun @anam ya. Jadi kendala pertama, keuangan perusahaan, stabilitas keuangan perusahaan ya. Jadi di situ ada kalanya produksinya lagi naik, ada kalanya turun gitu loh. Nah, pada saat naik mungkin perusahaan tersebut membutuhkan tambahan karyawan baru gitu loh. Jadi di situ perusahaan mengambil orang baru dari Indonesia ya. Kebetulan mungkin Masnya yang dapat gitu loh. Nah, namun setelah mengambil Masnya perusahaannya ini mengalami goncangan kembali, jadi mau nggak mau harus menurunkan produksinya gitu loh. Jadi keuangannya nggak stabil. Nah, secara otomatis karyawan pun akan dipikirkan kembali gitu loh, Mas. Apakah perlu ditambah ataupun dikurangi lagi gitu loh. Nah, disinilah kenapa Masnya itu stuck gitu loh. Karena dari manajemen perusahaannya itu sedang memikirkan kembali. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua yaitu bisa saja perusahaan yang mengambil Masnya ini ada orang lama ya, ada orang lama di situ, dan orang lama tersebut maksudnya orang-orang yang di perusahaan tersebut orang Indonesia, entah itu orang Vietnam, entah itu Sri Lanka, negara lain gitu kan. Dia mau proses re-entry atau tidak itu biasanya Sajang pun akan konsultasi sama PMI-nya ya. Jadi kayak pekerjanya gitu loh, mau perpanjang re-entry atau tidak. Jadi ini juga bisa menyebabkan stucknya di kolom progres itu stuck gitu loh. Jadi karena bosnya ini lagi memikirkan kembali bagaimana menambah karyawan atau tidak gitu loh. Yang ketiga juga bisa karena faktor bangkrut juga bisa dikatakan ya. Faktor bangkrut, jadi perusahaannya bangkrut juga itu bisa dikatakan seperti itu. Namun kalau bangkrut biasanya itu otomatis dibatalkan ya, otomatis dibatalkan. Nah, yang terakhir semuanya juga balik lagi ya ke perusahaan yang di Koreanya sendiri. Jadi kayak blacklist. Jadi Sajang yang di blacklist pun ada, tidak boleh mengambil orang karena kebanyakan mempergunakan orang swasta ataupun pekerja yang swasta kayak gitu. Jadi ya nggak bisa memprediksi gitu loh. Kalau masalah aman Mas, karena resikonya dua yaitu yang pertama kita tetap dengan SLC itu dengan masa tunggu yang agak lebih lama. Tapi kalau misalkan dibatalkan itu mungkin yang terbaik gitu loh. Jadi dibatalkan dapat lagi yang terbaik kayak gitu. Jadi Masnya itu nggak usah khawatir berlebihan, nggak usah saya harus bagaimana, saya udah keluar banyak uang untuk ini itu gitu kan, untuk proses dan lain sebagainya. Nah, kesabaran, intinya kesabaran. Dan doa ya, kesabaran dan doa. Banyak-banyak saja berdoa. Dan satu lagi itu kami yang di sini ataupun juga para PMI yang sudah di Korea itu tidak bisa memberikan rekomendasi kepada pihak perusahaan untuk mengambil pekerja dari Indonesia. Jadi contoh misalkan Masnya minta saya untuk mengambil file Mas gitu kan, agar supaya dapat kontrak kerja, CCV diterbitkan, izin kerja diterbitkan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi di sini kami tidak bisa Mas. Karena apa? Pertama, kadang pemilihan daerah. Masnya misalkan milih daerah Jeju, saya di daerah Chungnam Boryong. Itu beda ya. Maksudnya
dari wilayah pun beda. Terus sektornya, sektor ada perikanan, ada manufaktur ya. Kalau perikanan kita ada apa? Mungkin saya bisa merekomendasikan kalau ngepas wilayahnya di wilayah saya, terus SLC-nya ada di daerah saya gitu loh. Terus juga satu sektor, misalkan masnya fishing, saya fishing, berarti itu saya masih bisa rekomendasikan. Tapi kalau beda itu nggak bisa. Terus juga biasanya Sajang itu ya memang menanyakan kepada orang yang lebih lama. Misalkan saya yang katakanlah 4 tahun di sini memang menanyakan gitu loh, apakah orang ini cocok atau tidak. Biasanya membawa terlebih dahulu. Jadi bos itu membawa 2-3 lembar surat dari Nodongbu yang berisikan file masnya yang ngirim baru itu, disodorkan kepada kami mana yang dipilih gitu loh. Nah itu kita nggak bisa milih ke Nodongbu datang, jadi bosnya yang membawa gitu loh, menyerahkan sama saya. Itu sepengalaman saya, mungkin ada yang beda juga, tapi ini sepengalaman Didi saja. Nah dari situlah kenapa Didi tidak bisa merekomendasikan. Kenapa di sini juga banyak pindahan, banyak menerima orang ya pindahan itu karena mengambil orang baru dari Indonesia itu juga adminnya tergolong masih tinggi ya. Kemarin itu berapa, 250 ribu won atau berapa kalau nggak salah di dia itu, dengar dari bosnya itu. Kayak gitu masnya. Jadi intinya kalau mandek di kolom 5 banyak-banyak berdoa saja. Semoga dapat yang terbaik ya, dan cepat menyusul, sukses cita-citanya tercapai. Dan selanjutnya juga untuk teman-teman ya yang sertifikat bahasa Korea kok kayak gimana, Didi kasih tahu juga kayak gini contoh sertifikat Korea ya, nih kayak gini nih. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai rencana untuk bekerja ke Korea, pertama mantapkan niatnya, kedua ya serius belajarnya, yang ketiga kesabarannya harus diasah ya, karena dalam proses itu biasanya nggak cuman ujian dari segi materi, dari segi kesehatan, itu kadang dari omongan tetangga pun itu sangat menguji mental kita sekali ya. Jangan sampai down, tetap semangat. Dan Didi cukupkan video ini sampai di sini aja. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel Didi Opa dan sudah subscribe. Terima kasih banyak, semoga Tuhan membalasnya. Yang belum subscribe Didi, sekali lagi mohon keikhlasannya untuk dukungan teman-teman. Subscribe channel Didi Opa agar bisa mendapatkan informasi-informasi yang berharga, bermanfaat untuk teman-teman, dan Didi pun semakin semangat untuk berkarya di channel ini. Dan untuk teman-teman juga yang mempunyai unek-unek, mempunyai pertanyaan seputar proses ke Korea Selatan, khususnya G2G ya, kalaupun itu sulit teman-teman untuk mencari info di browser, silakan komen saja di bawah ya. Didi akan usahakan respon secepat mungkin jika Didi ada waktu. Namun jika tidak ada waktu ya mohon bersabar. Namanya juga ini ujian, bukan. Namanya juga Didi sambil bekerja di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Sukses selalu.